Ayo kawan semua, tolong bantu subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis, tanpa subscribe kalian, channel ini bukan apa-apa. Dan subscribe kalianlah, yang membuat semangat saya, terus maju untuk menulis cerita ini. Dan kalian like, maka akan menambah semangat kerja saya. Semoga yang subscribe, dan like, murah rezekinya. Amin, 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 ya robbal alamin. Sepertinya Hendri Su ingin menghancurkan keluarga Su. Itu semua karena nenek yang terlalu memanjakan Hendri Su. Hanya dengan satu kata bisa membuatnya melakukan keputusan sebesar itu. Saat nenek keluarga Su mengumumkan ingin melakukan investasi, Clifford Su sangat senang hingga hampir saja melompat kegirangan. Pada akhirnya, atas bantuan pengaturan keuangan dari senior keluarga Su, memindahkan dana keluarga Su sebesar 400 juta RMB, 800 miliar rupiah, semua dipindahkan ke rekening pribadinya. Perumahan Tianhai Kota Sichuan. Sebuah mobil polisi berhenti di depan pintu masuk perumahan. Puluhan polisi bersenjata semua mengepung rumah Donnie Wei. Rumah Donnie Wei berada di lantai 1, sehingga sangat mudah mengepungnya. Yang memimpin polisi itu adalah seorang polisi wanita. Baju polisi yang dipakai ketat olehnya, sehingga memperlihatkan bodinya yang bagus. Kaplan, selanjutnya bagaimana? Seorang polisi menuju ke arahnya dan bertanya dengan suara pelan. Tadi kantor polisi kota Sichuan menerima sebuah laporan panggilan. Terdengar suara SOS dari dalam telepon. Sangat jelas ini adalah sinyal meminta bantuan. Polisi yang mengangkat telepon tadi telah mengunci nomor ini. Dan menggunakan Skynet untuk memeriksa pemilik nomor telepon ini. Pemilik dari nomor ini adalah Michelle Su. Tahun ini berusia 24 tahun. Di bawah namanya masih ada sebuah perusahaan Wei Miao. Dan Lan adalah ketua dari tim investigasi kota Sichuan. Kasus seperti ini, harus ditangani sendiri. Bentangkan garis polisi, kabarkan pada penduduk sekitar untuk tidak mendekat, takutnya penjahat mempunyai senjata yang bisa melukai orang tidak bersalah. Niayu berkata, sekaligus selidiki apakah Michelle Su mempunyai keluarga. Jika ada, cepat beritahukan informasi ini pada keluarganya. Yes, madam. Para anggota polisi menganggukkan kepala, dan bekerja sesuai dengan perintah Niayu. Di dalam kamar, Donnie Wei sedang mengeluarkan ponsel miliknya. Dia sudah memikirkan, nanti dia akan merekam seluruh proses, dan nanti, jika Michelle Su dan Julia Tang tidak mendengar perkataannya, maka dia bisa menggunakan rekaman ini untuk mengancam mereka. Tapi siapa sangka baru saja membuka ponsel, layar ponselnya menunjukkan kekurangan baterai, sehingga langsung otomatis mati. Brengsek, pagi dan malam ada baterai, malah di saat seperti ini tidak ada baterai. Donnie Wei marah, dan kemudian menggunakan sebuah kabel untuk mengisi daya ponselnya. Tapi pada akhirnya, tiba-tiba, dia mendengar suara wanita dari arah luar. Orang yang di dalam mohon dengar, kalian sudah dikepung, cepat lepaskan sanderanya, agar bisa mendapatkan keringanan hukuman. Sebuah kata, yang membuat Donnie Wei ketakutan yang hampir membuat rohnya pergi. Dengan gemetar dia berjalan ke arah pintu dan mengintip ke arah luar. Seketika bulu yang berada di tubuhnya langsung berdiri. Di luar ada sekitar puluhan polisi yang mengepung rumahnya. Brengsek, dasar kalian berdua pelacur. Donnie Wei terkejut hingga kakinya lemas. Dia memandangi mereka berdua, dan menemukan sebuah ponsel yang disembunyikan Michelle Su di belakangnya. Semua ini karena kecerobohannya, karena tidak menyimpan ponsel mereka. Abis, sekarang mau bilang apa juga sudah terlambat. Jika sekarang ditangkap, pasti akan dipenjara. Dia masih begitu muda. Dia tinggal ingin dipenjara. Dia berpikir sejenak, lalu telah memutuskan. Dia pergi ke dapur untuk mengambil sebuah pisau buah, dan mengarahkannya di leher Michelle Su, dan berteriak di hadapannya. Brengsek, dasar pelacur. Bahkan jika aku harus mati, aku akan tetap menarikmu untuk menjadikan alasku. Setelah selesai marah, Donnie Wei lalu berteriak ke arah luar. Orang yang berada di luar, tolong dengarkan. Lebih baik kalian cepat pergi. Jika tidak aku akan bertindak. Tiba-tiba, seorang polisi yang berada di dekat jendela rumah Donnie Wei berlari ke arah Niayu dan berkata,
Kak Nia, penjahat ini sepertinya sedikit emosional. Dia sudah mengarahkan pisau ke arah Sandera. Apa yang harus kita lakukan? Nia Yu tidak mengatakan apapun, lalu mulai berpikir. Tingkat penghijauan di perumahan ini sangatlah bagus, banyak sekali pohon di sini. Hal itu membuat sniper mengalami sedikit kesulitan. Karena adanya pohon penghalang ini, sangat sulit untuk mengunci penjahat. Dan lagi, meskipun saat ini adalah malam hari, membuat semakin banyak orang yang datang. Dilihat oleh begitu banyak pasang mata, membuat beban dia menjadi sangat besar. Tepat di saat Nia Yu sedang gelisah, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari kerumunan orang. Donnie Wei, lepaskan mereka, aku yang akan menjadi sanderamu. Semua orang melihat sumber suara itu, dan hanya melihat seorang anak muda yang mengendarai sepeda listrik yang perlahan-lahan keluar dari kerumunan orang. Semua orang terkejut, nyali anak muda ini lumayan besar juga, berani membahayakan dirinya sendiri. Bukankah kamu sedang mengacau? Nia Yu melihat anak muda ini, dan dengan cepat mengerti, mungkin anak muda ini adalah keluarga Sandera. Kamu mungkin adalah keluarga Sandera kan? Menyelamatkan Sandera adalah kewajiban kami. Jadi kamu, Donnie Wei, kamu dengar tidak? Lalu, Yogi Chen langsung tidak memedulikan Nia Yu, dan terus berteriak ke arah depan. Kamu itu seorang pria, apa hebatnya menculik dua orang wanita? Di dalam kamar, Michelle Su yang mendengar suara yang dia kenal itu, hidungnya menjadi sedikit tersumbat. Ternyata dia rela membahayakan hidupnya untuk mengeluarkan dirinya. Yogi Chen, kamu jangan kesini. Di tangannya ada pisau. Michelle, apa yang kamu lakukan? Dengan emosi Julia Tang berkata, kenapa tidak membiarkannya masuk? Jika dia masuk, kita berdua bisa keluar. Bu, kita tidak boleh membahayakannya, kata Michelle Su dengan sedikit tertawa pahit. Membahayakannya, dengan dingin Julia Tang berkata, selama dia menjadi menantu 2 tahun ini, dia selama makan dan tinggal di keluarga kita. Dia telah menjadi seorang tuan selama 2 tahun. Jika dia mempunyai hati nurani, harusnya dia membalasnya. Donnie Wei tertawa melihat Julia Tang. Wanita ini sangatlah egois, untuk keamanan dirinya. Ternyata bisa mengucapkan alasan yang memalukan. Kenapa dia bisa seperti ini? Semua karena benih yang dia tanam, satu orang ingin menukar 2 orang. Mimpi. Donnie Wei, coba katakan kepada kamu begitu gagal. Yogi Chen berjalan ke depan jendela, dan dengan dibatasi kaca dia berteriak, kamu menyukai istriku, tapi istriku tidak menyukaimu. Hal yang menyangkut perasaan adalah hal yang tidak bisa dipaksa. Cepat lepaskan mereka, aku akan masuk menjadi sanderamu. Orang tidak berguna sepertimu, cepat tutup mulutmu. Donnie Wei menjadi marah karena kata-kata dari Yogi Chen. Atas dasar apa orang tidak berguna ini bisa mendapatkan wanita idamannya, sedangkan dia sendiri tidak bisa mendapatkannya. Duri yang menancap di hatinya. Dia juga merasa dia sangatlah gagal. Ternyata tidak bisa menandingi orang yang tidak berguna. Aku tidak berguna. Yogi Chen tertawa dan berkata, Donnie Wei, sekarang siapa yang tidak berguna? Siapa yang tidak punya apa-apa? Bahkan perusahaan pun sudah bangkrut. Brengsek, cepat tutup mulutmu. Donnie Wei terpancing emosi sehingga kedua matanya memerah, terlihat sangat menakutkan. Michelle Su yang melihat Yogi Chen dari jendela, merasa sangat terharu. Tidak mungkin dia tidak tahu, jika saat ini Yogi Chen sedang ingin memancing Donnie Wei, agar bisa menukar dirinya dengan 2 orang. Seperti yang diperkirakan, Donnie Wei sudah sangat marah. Dengan emosi berkata, bukannya kamu ingin masuk menukar Sandera? Sini, cepat masuk, nanti aku akan mengarahkan pisau ini ke lehermu. Jika aku menyuruhmu melakukan apa, kamu harus melakukannya. Jika kamu hebat, cepat buka pintunya. Kamu tunggu aku. Donnie Wei yang sudah larut dalam emosinya tidak bisa berpikir jernih. Dia menarik Michelle Su, dan membuat Michelle Su berdiri di depannya, dan perlahan-lahan sampai di depan pintu, dan membuka pintu kamar. Di dalam garis polisi, Nia Yu langsung memandangi Yogi Chen. Pria ini sangat berani. Ternyata bersedia membahayakan dirinya agar bisa menukar dirinya dengan istrinya. Dia tidak menyangka adegan yang terjadi di televisi dan novel benar-benar terjadi hari ini.
Kak Nia, sekarang bagaimana? Tanya seorang polisi yang berada di sampingnya. Hubungi kantor untuk meminta tambahan anggota, dan bubarkan orang yang berkumpul. Setelah itu panggil ahli negosiasi untuk datang. Tidak boleh membiarkan Sandera terluka. Nia Yu berkata, ada lagi. Kamu pergi tahan dulu Yogi Chen itu. Jangan biarkan dia masuk. Saat ini emosional. Tersangka sangat tidak terkontrol. Aku takut saat dia masuk nanti akan terluka. Mengerti. Polisi itu menganggukkan kepala. Mengikuti perintah dari Nia Yu, para polisi membubarkan massa yang berkumpul. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang berkumpul. Yang datang bukanlah orang lain, tapi adalah orang-orang dari keluarga Su. Tidak lama setelah Clifford Su menerima uang, dia menerima telepon dari kepolisian, mengatakan jika istri dan anak perempuannya sedang diculik. Setelah Clifford Su yang panik langsung menjelaskan masalah ini pada nenek keluarga Su. Nenek keluarga Su langsung membawa seluruh anggota keluarga untuk datang. Bahkan dia sudah tidak memikirkan acara ulang tahunnya. Seluruh anggota keluarga Su berdiri di luar garis polisi, dan dengan terkejut melihat Donnie Wei yang berada di dalam rumah dan mengarahkan pisau di leher Michelle Su. Nenek keluarga Su sangat terkejut. Ini, kenapa bisa? Penjahat itu ternyata adalah Donnie Wei. Pak polisi, apa yang terjadi? Kami mengenal penjahat yang berada di dalam. Dia adalah calon suami cucu perempuanku. Kenapa dia bisa berbuat hal sekejam itu? Apakah terjadi kesalahpahaman di sini? Nenek keluarga Su berjalan ke samping Nia Yu, dengan gugup berkata, salah paham. Tidak ada salah paham di sini. Nia Yu melihatnya dan berkata, Anda juga telah melihatnya. Orang itu sedang mengarahkan pisau ke leher Sandera. Sudah termasuk membahayakan nyawa Sandera. Sudah terbukti, jika dia adalah seorang tersangka. Ini. Nenek keluarga Su tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan satu kata pun tidak bisa dia keluarkan.